Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Anak-anak Bu. Pagi, Bu. Oke, masih semangat. Ini Bu Ana sudah mulai saya screen materi ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bun. Oh, sudah terlihat. Oke, baiklah. Nah, kemudian coba kalian on cam-kan kameranya. Bu Ana mau mengecek kehadiran kalian, kerapian kalian dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, silakan di on cam-kan kameranya. Ya, sudah on cam semua ya. Terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah semua sehat walaupun kita kembali lagi ke PJJ gitu ya. Ya, suara Bu Ana kedengaran jelas ya di tempat kalian? Jelas, Ibu. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, sebelumnya nanti kita mulai. Welcome my awesome students semuanya, kalian semua. Mari kita bekerja sama, melakukan yang terbaik untuk belajar sebanyak yang kita bisa, saling menghormati serta mendukung melalui semua tantangan, dan mari kita lakukan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Jadi sebelum kita mulai, Bu Ana mau cek dulu pengetahuan kalian. Coba materi minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Ya, Bu. Tentang apa ya? Minggu lalu itu membahas tentang kalau tidak salah Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ya, Kak, Bu? Oke, iya betul. Alhamdulillah. Berarti semalam kalian semua belajar ya. Nah, hari ini nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita harus fokus dulu nih. Tadi masih ada yang belum fokus, masih ada yang belum siap. Mari kita tebak warna ya. Sebutkan warnanya untuk kata kuncinya. Perhatikan baik-baik. Jadi tidak boleh meninggalkan HP kalian. Yang pertama silakan. Warna apa? Biru. Biru, Ibu. Biru. Lanjut. Warna kuning. Kuning, Merah. Hijau. Putih. Hitam. hitam. Oke, baik. Semuanya walaupun mungkin ada yang sinyalnya kurang stabil, tetapi masih bisa mengikuti dengan baik. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke skenario pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada pretest. Pretestnya untuk apa? Tentunya untuk mengukur pengetahuan awal kalian. Lalu yang kedua nanti ada pengantar. Ketiga nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran secara runtut, bisa membuka LKPD-nya. Tadi sudah saya share di Google Classroom dan juga saya titipkan juga di WA Group ya, nanti dibuka. Lalu yang terakhir kita ada post test. Nah, tolong nanti kalian perhatikan baik-baik materinya, jangan ada yang ditinggal HP-nya, kemudian orangnya pergi kemana-mana. Ya, sebelum kita mulai, kita pretest terlebih dahulu ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam mengikuti materi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada demokrasi terpimpin. Silakan dipindai QR code-nya atau kalian kunjungi laman yang ada di bawah ini. Waktunya 3 menit dari sekarang. Ya, oke. Sudah selesai semua. Saya lihat masih ada satu. Ini Mbak Umi. Silakan dikirim. Ayo, dikirim dulu jawabannya. Oh, iya, Bu. Ya, terima kasih. Sudah semua ya. Kita lanjut. Ya, untuk kompetensi dasar hari ini, tentang 3.4 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Lalu KD 4.4-nya melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.
Untuk tujuan kita pembelajarannya hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ya, kita dalam pembelajaran hari ini, saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya discovery learning. Yang pertama yang akan saya sampaikan, ini ada peta konsepnya, bisa kalian perhatikan ya. Jadi apa saja sih yang akan kita pelajari pada masa demokrasi terpimpin ini? Nah, ini ada latar belakangnya, kemudian ada kehidupan politiknya, lalu ada kehidupan ekonominya. Untuk latar belakangnya, nanti kita akan membahas tentang dekret presiden. Untuk kehidupan politiknya, nanti kita ada tentang pembebasan Irian Barat, konfrontasi Malaysia, dan politik mercusuar. Kemudian untuk kehidupan ekonominya, nanti kita ada Dewan Perancangan Nasional, Saneri, dan Dana Revolusi. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa mengunduh itu bahan ajar yang sudah Bu Ana share juga di Google Classroom-nya, dan juga tadi sudah Bu Ana share di WA Group ya. Jangan lupa dibuka, dibaca, dipahami, dicermati. Semuanya sudah bisa membuka bahan ajarnya ya dari HP masing-masing. Oke, saya lanjut lagi. Ya, coba perhatikan gambar berikut dengan teliti dan cermat. Ya, ini ada satu gambar ya, tolong diperhatikan. Nah, gambarnya. Oke, kalau kalian ingin lebih lengkap lagi, bisa juga kalian unduh LKPD yang sudah Bu Ana share screen. Maaf, yang sudah Bu Ana share di Google Classroom dan juga WA. Atau bisa kalian pindah juga LKPD-nya dari HP kalian masing-masing. Ya, perhatikan kalau sudah kita lanjut di kegiatan menanya. Oke. Yang pertama, peristiwa apa yang dilakukan di Bogor yang dipimpin oleh Presiden Soekarno tepatnya pukul 17.00 WIB pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959? Ada yang bisa menjawab setelah melihat dan memperhatikan gambar tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi pada gambar yang sebelumnya tadi ada pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, baik. Nah, menurut pendapat kamu, mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Jadinya tuh, Bu, Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintah negara belum berhasil dibuat, sedangkan UUDS dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia, dan demi menyelamatkan negara, maka Presiden itu melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 75 tahun 59. Nah, selanjutnya yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Rohma. Yang lain bisa dibuka loh itu bahan ajar dan juga LKPD-nya, karena di sana sudah Bu Ana berikan semua materi lebih lengkap. Ya, seperti yang di awal, kalau kita hari ini yang Bu Ana sampaikan ini sebagai pengantar gitu ya. Oke, saya lanjut lagi tentang pelaksanaan masa demokrasi terpimpin, yaitu dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, di sini sudah dituliskan kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang yang baru membuat lembaga ini dibubarkan. Jadi setelah konstituante itu gagal membuat undang-undang, nanti muncullah Dekret Presiden 5 Juli 1959 ya. Kemudian ini pidatonya, ada gambar pembacaannya ya, ini ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini lanjutannya. Untuk ideologi, nanti pada masa demokrasi terpimpin, itu lebih ke sosialis. Ideologinya itu ditambahkan kata USDEK, yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
Nah, pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 ini mendapat dukungan dari Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Nah, ini ada gambarnya ya. Siapa yang nggak tahu, bisa diperhatikan gambarnya. Oke, saya lanjut lagi. Beberapa hal penting, ya. Jadi ada beberapa hal penting yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Nih, hal pentingnya ada apa saja? Jadi kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin ini semua berpusat pada 3 kekuasaan, yaitu ada Soekarno, TNI AD, dan PKI. Lalu pada masa demokrasi terpimpin, ini juga terjadi inflasi yang tinggi karena mengeluarkan biaya penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar ya, seperti yang ada seperti Game of the New, kemudian ada juga bangunan-bangunan seperti Gelora Bung Karno, kemudian patung Selamat Datang yang ada di Jakarta. Hal penting lainnya, ini ada pembebasan Irian Barat, nanti ya, ada pembebasan Irian Barat, kemudian ada Trikora, lalu di sini juga ada pembentukan poros. Ya. Lalu puncaknya, jadi puncak dari masa demokrasi terpimpin itu nanti munculnya peristiwa G30S atau Gestapo ya, tahun 1965. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, nanti kalian bisa buka itu bahan ajarnya, kalian pelajari lebih lanjut, LKPD-nya kalian kerjakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke post-test. Ya. Jadi setelah tadi Bu Ana kasih pengantar kepada kalian semua, silakan kalian mengerjakan post-testnya. Post-testnya dikerjakan 5 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai. Sepertinya Mas Rian belum mengirim post-test. Ini sudah muncul ya, nilainya langsung muncul ya, jadi sudah, segera dikirim. Oke. Oke, kalau sudah semua, saya lanjutkan lagi kesimpulan. Coba simpulkan materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Silakan. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Mas Rama? Mas Rama apa ada? Mas Rama? Soekarno, Bu. Iya, silakan disimpulkan Mas Rama. Jangan tidur ya, tadi saya lihat kok off cam gitu loh. Berarti memperhatikan nggak nih? Coba disimpulkan. Waduh, mati. Saya yang kepilih ya, Bu. Ya, disimpulkan. Coba. Ya, sebentar ya, Bu. Saya buka catatan sebentar, Bu. Ini jawaban saya lumayan panjang, Bu. Jadi, mohon izin saya nyontek sebentar ya, Bu. Ya, boleh. Ya, jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu identik dengan kekuasaan politik yang terpusat pada Presiden Soekarno. Nah, namun meskipun demikian, lika-liku atau perjalanan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin tetap menjadi bagian dari sejarah Indonesia dan juga sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita semua. Mungkin itu, Ya. Bu. Baik, terima kasih. Ya, walaupun tadi mungkin sempat meninggalkan HP ya, ternyata masih ada yang masuk ke memorinya Mas Rama ini. Iya. Nyontek saya, Bu, Mas Rama, Bu. Oh, enggak, Bu, Gitu ya. bohong, Bu. Oke, lanjut lagi ke nilai-nilai. Tadi kesimpulannya sudah, terima kasih. Jadi dinamikanya banyak sekali ya dalam demokrasi terpimpin ini, tetapi semua itu masuk ke dalam bagian sejarah Indonesia. Kemudian nilai apa yang bisa kita ambil dari perjalanan demokrasi terpimpin ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Jadi, sebagai generasi muda, kita tuh wajib untuk meneladani sikap dari para pelaku sejarah
dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Begitu Bu Ana. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Ya, alhamdulillah ya kita semua sudah selesai di penghujung materi. Nanti di pertemuan berikutnya kalian ada diskusi kelompok. Nah, kemudian setelah diskusi kelompok nanti ada tugas, jangan lupa ya. Tugasnya adalah membuat esai. Ya, ini ya. Ya, jadi tugasnya adalah membuat esai yang terkait dengan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Semuanya sudah Bu Ana tuliskan juga di LKPD, untuk ketentuan-ketentuan serta batas waktunya juga sudah ada di LKPD. Ya, berarti tidak ada pertanyaan lain ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, bisa Bu Ana akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri bersama dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih.